Benar. Ada penghasilan, mungkin penghasilan orang yang maaf ya, berpendidikan lebih tinggi, kalah penghasilan lebih dari kita. Okay. Kenalan dulu kita ya, Bu ya? Iya. Ibu, iya. Namanya siapa? Saya Ibu Suhaini, biasa dipanggil Ibu Eni. Oke. Tapi lebih dikenal panggilan Nenek. Saya bergabung di Yakult itu tahun 2011. Sorry Bu. Ibu umur udah berapa ya? 51 tahun. 51 tahun. Kan katanya tadi sempat cerita tuh, kalau kadang-kadang sering banyak yang kasih komen agak negatif ya. Itu kayak gimana Bu ceritanya? Meremehkannya gitu, kalau misalnya saya lagi standing di Kendang Raya, ada orang standing tuh maksudnya lagi dagang gitu, tapi saya standing di sana. Stay lah ya, diam gitu. Iya, nawarin orang yang pada pulang kerja. Oke. Ada gitu. Bisa suka ada orang nawarin, ibu ngapain sih? Udah berumur, berdiri di sini capek, mendingan usaha yang lain. Misalnya sekarang kan lagi musim online, mendingan online gitu kan. Jadi kayak bilang, emang saya udah nyaman kerja di sini, udah nyaman kerja di Yakult, udah nikmatin juga hasilnya. Saya udah buktiin saya bisa sekolahin anak-anak. Saya sempat diremehkan juga, Pak, waktu nyekolin anak-anak itu. Saya nyekolin anak itu. Anak berapa Bu? Anak 4. Anak 4? Diremehin gimana? Diremehin, Pak bisa sih nyekolin anak di SMK yang lebih bonafit gitu kan. Kebanyakan mayoritasnya orang-orang minoritas gitu ya. Saya pikir saya bukan gaya-gayaan, saya bukan mau anak saya sekolah di sini karena pendidikannya bagus. Saya pengen yang terbaik buat anak-anak saya. Itu. Jadi itu saya bukannya sedih, malah saya buktikan saya tuh mampu sekolahin anak-anak saya di sekolah yang terbaik. Itu bukan karena saya pengen dibangga-bangga gitu, enggak. Cuman saya pikir anak saya harus sekolah. Harus sekolah anak saya, minimal SMA. Kalau kuliah gimana nanti kalau mereka ada rezeki sambil kerja kan bisa kuliah. Saya pengen anak-anak saya lebih layak hidupnya dari saya. Dan itu ada masalah apa? Kenapa harus diremehin kerjaan ini? Itu kan halal gitu loh. Kita benar-benar kerja. Iya. Kalau orang kan pandangannya kan beda ya Pak ya. Kalau orang kan lihatnya, oh ini kerja begini loh, cuma dorong-dorong troli. Berapa sih penghasilannya? Malah orang kadang anggap kayak orang ngemis, ketok-ketok pintu, teriak-teriak depan rumah orang. Emang kerja saya emang harus begitu? Ujian mental kan? Saya digituin orang bukan malah begini, lebih maju lagi. Saya buktiin kerjaan ini bukannya hina loh. Kita ada penghasilan. Benar. Ada penghasilan. Mungkin penghasilan orang yang maaf ya, berpendidikan lebih tinggi, kalah penghasilan lebih dari kita. Terus anak ibu berapa? Anak saya 4. 4 anaknya? Dan single parent ya ibu single sendiri parent, ya? Dan sudah bisa semua sekolah sampai tinggi? Sekolah, sudah 15 Udah berapa tahun. lama jualan ini? Jualan ini kira-kira 11 tahun ya Pak. Dia semenjak ayahnya nggak ada. Ayahnya nggak ada itu dari tahun 2007. Tapi capek ya jual ini? Capek Pak, cuman ikhlas. Saya berangkat jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi saya udah standing di Pasar Gauda sini dekat. Suster dan suka ketemu suster. Paling dari jam situ jam setengah 10 saya udah selesai. Enggak. Jadi ada Yakult sisa itu saya delivery ke rumah-rumah pelanggan. Oh, anterin. Selesai kerja jam berapa? Selesai kerja jam 12 Pak. Berarti jelajahnya nggak terlalu jauh ya mungkin ya sepedanya? Enggak. Area rumah sendiri. Jadi senangnya kerja di Yakult itu sama keluarga kita keurus gitu, anak-anak saya keurus. Misalnya kalau saya ada keperluan izin rapat di sekolah, diizinin sama atasan. Yang penting kekeluargaan kita ada, masih boleh ya? Iya. Jadi tuh Yakult itu bukan ngerangkul kita secara pribadi, jadi dia ngerangkul keluarganya juga. Kadang-kadang ada momen-momen halal bihalal itu anggota keluarga ikut. Jadi tahu loh, begini loh kerjaan ibunya begini-begini. Tahu untuk saat ini Pak ya, prioritas cuma anak-anak aja, nggak punya pikiran lain. Prioritas sekarang ya. Kerja anak itu aja, nggak punya pikiran untuk yang lain-lain itu enggak. Itulah orang kalau bilang itu mulianya hati seorang ibu tuh ya, nggak bisa diukur ya Bu ya. Iya, saya lebih takut kehilangan anak daripada kehilangan yang lain. Lebih anak. Jadi bener-bener ya bener lah kata orang itu ya, kalau ibu kalau surga itu di telapak kaki seorang ibu ya. Korbanin semuanya Bu buat korbanin anak. Semuanya. Ya, saya kesampingkan kesenangan saya kumpul sama teman-teman ya kan. Hanya untuk anak aja, yang penting anak
aja gitu. Saya pengen anak saya layak gitu Pak. Layak. Saya boleh tahu Bu, anak Ibu kan 4. Itu laki-laki semua, perempuan atau kayak gimana? Perempuan 2, laki 2. Oke, yang paling besar Bu? Paling besar 24 tahun. Udah 24 tahun? Udah. Ibu masih seger banget ya, mungkin karena naik sepeda olahraga ya? Minum Yakult. Oh, oke. Ya kalau saya challenge minum 1 bali nih 50 botol. Enggak mencret. Maksud saya jadi Cuma sayang langsung langsing nggak? Orang ini nih. Yang paling parah mungkin hadapin orang yang cibir gitu ya namanya? Iya, kadang-kadang kita, jadi kita kita bilang sama dia, kasih apa tuh kan, kita kasih berita mereka, saya itu kerja kayak begini loh, ininya bisa menghidupi anak, nggak menadahkan tangan, ya kan saya lebih bangga. Gitu. Kadang-kadang orang kan ngeliat luarnya Pak, nggak tahu dalamnya kayak gimana. Kalau bicara masalah penghasilan ya, kalau kita ngomong langsung kan mungkin kurang begitu etis. Tapi kalau Ibu kan tahu kan UMR? Tahu. Nah, penghasilan Ibu menurut Ibu di atas UMR nggak? Di atas Apa UMR. di bawah UMR? Di atas UMR. Oke, di atas UMR ya. Sekitar, boleh tahu Bu? Sekitar 6 jutaan lebih. 6 jutaan lebih itu 7 bisa. Itu komisinya ya? Komisi. Di luar dari penghasilan yang mungkin keuntungan setiap hari jualan? Iya. Kalau emang rajin sekali mungkin bisa sebulan di atas 10 juta dapat kali ya? Iya, bisa lebih. Oke. Tapi dilihat dari, kita kan per wilayah Pak, nggak bebas dagangnya, per area. Dan yang ngecibir itu mungkin aja UMR kali ya? Atau mungkin ada yang nggak kerja? Iya. Masih harapin orang tua, mungkin yang muda-mudanya. Ya, mungkin mereka agak apa sih? Agak ngelihat dari pekerjaannya Bu ya? Mungkin karena saya tuh dorong troli. Kadang-kadang tuh kalau lagi musim hujan Pak, kalau lagi musim hujannya, Ibu kenapa nggak di rumah aja, hujan-hujanan begini-gini gitu ya. Tapi ini bikin Ibu kecewa banget ya sama sikap mereka itu yang suka kecewa, nyindir gitu, kenapa kok lihat dari luar gitu, nggak lihat dari gimana gitu ya, nggak usah ngerendahin, lihat. Jadi jangan menilai seseorang itu dari pekerjaannya. Tapi pernah ada yang nanya, maksudnya Bu, berapa sih penghasilannya 1 bulan itu atau kayak gimana, pernah ada yang nanya nggak? Ngapain sih jualan begini, dapat berapa sih Ibu gitu? Ada Pak, banyak yang nanya kayak gitu. Ibu jawab gimana? Dia bilang penghasilan saya di atas UMR, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang terbaik, kayak gitu. Kan mereka bisa lihat kita penampilan saya biarin nggak apa-apa deh gitu. Orang kan dari penampilan, kadang-kadang apa ya, kalau di jalan itu ya saya suka terima uang tip, uang lebih. Uang lebih. Kadang-kadang saya suka nggak mau terima, ada 1-2 pelanggan saya. Lalu saya bilang, Pak ini lebih loh, dikunjungi tapi selalu kasih lebih, sayanya nggak enak hati ya kan ya. Tapi mereka menghargai pekerjaan saya, itu yang bikin saya senang Pak, bukan masalah uangnya, hargain pekerjaan saya gitu kan. Iya nggak apa-apa Bu, lebih, emang lebihnya nggak banyak, tapi buat saya itu berharga, berharga walaupun cuma Rp2, Rp1.000 gitu, tapi berharga buat saya, berharga Pak, mereka menghargai pekerjaan saya. Kepedulian itu yang bikin saya senang gitu. Senang, bukan nilainya ya, perhatian mereka, menghargai. Tadi kan sempat lihat juga tuh, Ibu kalau naik sepeda tuh cepet banget. Kalau telat manggil itu udah lewat. Berarti Ibu sistemnya tuh kerjanya tuh gerak gesit ya. Nah, naik sepeda cepet-cepet gitu, sekali waktu mungkin kadang-kadang motor juga cepet, mobil segala macam. Pernah nggak ada kejadian atau apa gitu? Pernah. Kesenggol atau apa? Bukannya kesenggol Pak, sering disalip sama motor. Disalip. Jadi saya mau lurus, mereka mau belok, itu nggak kasih lampu sen, nggak kasih klakson. Oke. Mau marah nggak bisa, soalnya saya pakai baju Yakult. Iya jangan ya. Paling, hati-hati dong, gitu doang aja. Nggak bisa ngomong kasar tuh nggak bisa, soalnya kita bawa nama perusahaan, bawa nama Yakult. Buat Ibu sendiri kan, kalau misalnya dicibir, di apa, Ibu kan masih bisa sabar, bisa banget. Pernah nggak ada kejadian di anak-anak Ibu kayak dicibir sama teman-temannya atau apa yang bisa bikin Ibu sakit hati atau apa? Ada kejadian nggak, mereka pernah cerita atau apa nggak? Nggak dicibirin sih nggak ya Pak ya? Nggak pernah. Tapi kalau misalnya ada kejadian kayak, ya saya nggak tahu sih reaksi Ibu kan begitu sayang banget sama anak ya. Namanya kalau misalnya orang pasti ada sakitnya atau apa. Iya. Biasanya kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, Ibu reaksinya sampai kayak gimana itu? Kalau misalnya kayak anak, kalau misalnya saya pernah terima kejadian anak saya dilecehin sama orang Pak. Katanya dia kasih anak yatim, tapi
dari sini ke kemari. Anak saya cerita. Apa dari sini? Dari kan kalau ngelus anak yatim itu dari kepala kemari. Oh. Itu saya marah besar, anak saya cerita kayak gitu. Ya kan? Sama aja dia ngelecehin saya kan. Kata dia itu kan saya kasih anak jajan, nggak perlu kasih uang jajan untuk anak saya. Cukup sekali udah, saya balikin lagi duitnya. Ya kan? Soalnya itu kan anak perempuan, benar-benar harus saya jaga. Saya suka bilang sama anak saya, yang nggak laki nggak perempuan, kalau kamu nggak bisa jaga kehormatan diri sendiri, gimana orang lain menjaga kehormatan kamu? Benar itu, benar. Saya harapannya cuma sama anak-anak saya aja Pak. Jadi anak-anak saya berharap saya bisa kuliah sesuai dengan harapan saya sambil bekerja gitu kan. Kerja keras, jangan pernah nadahkan tangan sama orang lain. Itu aja. Saya selalu ngajarin anak saya gitu, jangan suka minta-minta sama orang walaupun itu saudara. Oke. Lebih enak itu hasil jerih payah sendiri walaupun cuma sedikit. Pengen ibadah aja Pak, pengen umroh, itu dong cita saya. Semoga ya. Pengen umroh doang saya. Semoga ya. Itu dong fokus saya pengen ke umroh. Bilang sama anak-anak juga, ibu cuma pengen umroh. Iya, niat yang bagus banget ya, tulus ya. Iya. Iya. Kalau perlu sama anak-anak berangkat. Ya. Jadi Empat-empatnya ajak Bu. Insya Allah doain ya Pak. Ya, amin. Iya. Oke, terima Senang kasih Pak, Ibu Eni. saya. Terima kasih Pak, ya. Sama-sama udah mampir ngobrol. Sama. Jadi ya di sini maksudnya tuh nggak ada maksud apa-apa juga sih. Cuman pengen kasih tahu ke mereka juga. Lu orang semangat dong. Ibu Eni aja gini-gini penghasilannya segitu loh. Jangan sampai ngeremehin pekerjaan gitu. Apapun pekerjaannya itu, kalau kalian tahu jumlahnya, nanti gigit jari, ya kan? Ibu Eni penghasilannya itu bisa 2 kali lipat UMR dan ada kemungkinan bisa lebih juga. Anak 4, semua terjamin sekolahnya dan lain-lain berkat pekerjaan yang digelutin selama hampir 10 tahun lebih. Oke, jadi jangan memandang pekerjaannya, tapi lihat niat, ketekunannya, dan mentalnya. Oke, thank you ya semuanya. Dia nambah semangat nih. Semangat dong Bu. Nanti moga-moga Bisa nomor WA-nya. Kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. kasih kabar tuh. 340. Nah, kembali saya nambahin 60. Allah Akbar. Pak, makasih banyak Pak ya. Satu banyak rezeki. Makasih loh sudah mau ya. Kasih ya kok. Sehat terus ya kok.